Pengertian negara. Jadi negara itu merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut. Menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan yang paling rendah. Terus negara dan konstitusi adalah ditunggal. Jika diibaratkan, negara itu adalah bangunan sebagai pilar-pilar atau tembok, tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi yang ada di Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Terus selanjutnya ada pengertian bangsa dan negara. Suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Ada pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persatuan dan persamaan. Jadi seperti itu, sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat di dalam satu tanah air. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologis atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam satu wilayah. Sedangkan dalam arti politisnya, itu adalah bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalamnya. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan, penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan sampai abad modern. Nah, ini ada beberapa pendapat dari para tokoh-tokoh, seperti pendapatnya dari Aristoteles. Jadi itu ada yang disebut dia tuh negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Yang kedua itu ada Jim Bodin, negara sebagai pemerintah yang tertata dengan baik dan dari beberapa keluarga seperti kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. Terus yang ketiga ada Rigel Soltau, itu dari buku Priam Burdiharjo. Jadi negara itu adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas masyarakat. Terus ada Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Jadi itu yang menurut dari Yunani kuno sampai abad modern. Nah, terus di sini ada teori terjadinya negara.
Di sini ada teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Terus bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini dibuat oleh Thomas Aquinas, Agustinus, dan maupun Hegel. Terus yang kedua ada teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Teori perjanjian, itu yang ketiga. Perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Terus yang keempat ada teori kekuasaan. Teori kekuasaan tuh siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Terus ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat itu memandang keberadaan karena adanya kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. Terus ada terbentuknya negara. Di sini dibagi dua, ada negara kesatuan atau unitaris, dan yang kedua itu ada negara serikat atau federasi. Yang pertama itu ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara-negara dalam satu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi, di mana daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri atau otonominya. Terus ada sistem sentralisasi, yang dimana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal menyangkut pemerintahan kekuasaan daerahnya. Terus yang kedua ini kita di negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara bagian daripada suatu negara serikat. Baru masuk ke negara Indonesia. Berdasarkan teori terjadi negara kedaulatan negara serta bentuk dan tujuan negara, maka negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dijelaskan secara teoritis sebagai berikut. Ada yang pertama itu ada lahirnya negara Indonesia. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan RI bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita membentuk masyarakat adil, makmur, aman, sentosa, berlandaskan Pancasila. Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua negara memiliki kesamaan. Namun, ditinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya serta susunan negara, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing. Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing. Demikian pula dengan bangsa dan negara Indonesia. Tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Terus selain itu, yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnisnya yang membentuk bangsa. Itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang, budaya,